Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23 di Kamis Putih ini. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tiba kepada Kamis Putih. Dan kita tahu bahwa ini adalah malam terakhir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Malam terakhir. Ya, malam terakhir. Sebab besok ia akan disalibkan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana kegundahan hati seorang Yesus, Tuhanmu, Yesusmu, Yesus kita, ketika berada di dalam situasi ini. Dia tahu ini malam terakhir. Dia tahu bahwa ini adalah kebersamaan terakhir. Dan dia akan berpisah dengan murid-muridnya yang hampir lebih 3 tahun menyertai dan selalu bersama dengan dia. Pasti kesedihan dan kepedihan yang sangat Yesus rasakan ketika itu. Pasti kesedihan itu sangat-sangat Tuhan Yesus rasakan di malam itu. Tapi lihatlah, malam perpisahan justru dipakai Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang sebuah kesedihan, bukan hanya berbicara tentang sebuah penderitaan, bukan hanya bicara tentang ada sebuah situasi yang membuatnya akan menderita. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi di sisa kebersamaannya dengan para muridnya masih juga memberikan pengajaran, masih juga memberikan sebuah teladan di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah, Tuhan Yesus duduk bersama dengan mereka.
Tuhan Yesus bahkan berada di dalam situasi ketika mengatakan, aku sangat rindu. Rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini juga menjadi edukasi yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita juga mengimani hal yang sama. Dengan merindukan makan Paskah. Dengan merindukan perjamuan kudus hadir di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki kerinduan yang sama? Atau hanya Tuhan Yesus yang rindu makan bersama dengan kita? Tapi kita umatnya tidak rindu makan bersama dengan Tuhan Yesus. Lihatlah firman Tuhan mengatakan, Yesus Tuhanmu mengatakan, aku sangat rindu. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bahkan lebih lagi, kerinduan itu harus diwujudkan ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Maka Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya. Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Yesus tahu dia akan menderita. Tapi lihatlah, sukacita kita bertuhankan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia tahu dia akan menderita, dia tahu akan disiksa, dia tahu akan mengalami pergumulan yang hebat di akhir-akhir hidupnya. Tapi masih saja menyempatkan diri, bahkan masih sempat juga menjadikan sebuah kerinduan untuk makan Paskah. Kita tahu Paskah itu bicara tentang keselamatan, bicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan pastilah setiap kita juga punya kerinduan yang sama. Untuk dibebaskan, untuk diselamatkan. Untuk keluar dari penderitaan, perbudakan, apapun itu di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang mau saya katakan di dalam kalimat itu tidak lain adalah Yesus Tuhan kita masih juga menjalaninya. Padahal dia tahu bahwa dia akan menderita. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini menjadi sebuah pelajaran terindah dalam dogma, dalam iman kita? Bahwa Tuhan kita itu justru mau menjalani penderitaan itu tidak lain adalah untuk sebuah ketaatan dan mewujudkan bagaimana berartinya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana berartinya dirimu bagi Tuhan. Sudah tahu menderita, tapi masih juga dia jalani. Saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bangga dan bersukacitalah selalu punya Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika akhir hidupnya pun, Tuhan masih menunjukkan kepedulian yang sangat untuk setiap kita. Lalu perjamuan itu berlangsung. Dan dia mengatakan, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajak kita untuk memahami arti perjamuan kudus yang sesungguhnya. Bahwa bagaimana kita mengambil dan membagi. Mengambil bagian dari apa yang dirasakan. Mengambil bagian oleh apa yang dianugerahkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ambillah dan bagikanlah. Maka turut sertalah dalam perjamuan kudus itu. Maka turut sertalah menikmati karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ambillah bagian itu. Bukankah masih juga banyak orang yang tidak mau ikut serta dalam perjamuan itu? Bukankah masih saja banyak orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan itu?
Tuhan Yesus hadir pada saat ini mengatakan kepada kita, ambillah dan bagikanlah. Mengambil dan membagikan. Artinya kita diharapkan untuk men-share, untuk berbagi. Bagaimana karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kepeduliannya, bahkan kematiannya sebagai wujud cinta kasihnya. Agar engkau terselamatkan. Agar kita mendapat keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita menjadi alatnya. Lalu yang berikut apa yang mau diatakan? Oleh keberadaan perjamuan kudus ini, perjamuan makan ini, Last Supper ini. Tuhan Yesus mengatakan, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan inilah dasar menjadikan kita, Kristen Protestan, perjamuan kudus menjadi sebuah sakramen. Sakramentum, sesuatu yang sakral, sesuatu yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, Tuhan mau kita mengingatnya. Tuhan mau kita berada di dalam hal yang sama. Untuk sebuah keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Sebab Tuhan Yesus yang memerintahkannya. Sebab Tuhan Yesus yang mau kita melakukan hal ini di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengingat dan mengingat bagaimana karya pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Dia tercabik-cabik. Dia mau mati, dicambuk, diludahi, diejek. Semuanya hanya untukmu. Semuanya hanya untukku. Semua hanya untuk menggantikan tempatmu, tempat kita yang seharusnya di kayu salib itu. Tuhan mau kita melakukan. Tuhan mau kita mengingatnya. Jangan sampai perjamuan kudus itu kehilangan makna. Jangan sampai perjamuan kudus itu tidak lagi membuat kita menjadi sesuatu yang sakral di tengah-tengah perjalanan kita bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau jangan sampai kita hanya mampu untuk menikmati berkat Tuhan tanpa mampu untuk berada di dalam penderitaan Tuhan, memahami segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkanmu, melepaskanmu. Maka Tuhan mengatakan, perbuatlah dan jadikan ini menjadi peringatan akan aku. Melakukan dan tetap mengingat. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah apa pengajaran yang berikut yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 21, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Saudaraku dalam nama Tuhan. Ayat yang terakhir mengatakan, para murid tidak tahu itu siapa. Lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan ketuhanannya. Bahwa dialah Allah yang maha tahu. Bahwa dialah Allah yang maha sempurna. Bahwa dialah Tuhan. Di atas segala Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus tahu. Ada Judas di sana. Ada orang yang akan menjualnya. Ada orang yang akan menyalibkannya. Ada orang yang bahkan mau diperdaya oleh keinginan nominal materi di tengah-tengah kehidupan. Judas menjual. Yesus tahu Judas ada di sana. Dan ini juga menjadi sesuatu pengajaran yang terindah buat kita. Di tengah-tengah Tuhan Yesus pun, di tengah-tengah pengajarannya, ada saja orang seperti Judas. Ada saja kesempatan si iblis untuk berada di dalam situasi itu. Untuk mencoba mengecoh, bahkan berjubahkan murid, bahkan berpakaian, berpenampilan, berperformance. Orang terdekat dengan Tuhan. Tapi hatinya busuk. Hatinya hanya mau menjual Tuhan. Hatinya hanya mau mencelakakan Tuhan. Merusakkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.
Tuhan Yesus berpesan, memang benar anak manusia itu akan pergi seperti yang telah ditetapkan, bahwa Yesus akan disalibkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pesan penting bagi kita. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kenapa saya katakan bagian yang terpenting juga? Sebab ternyata ada saja aliran yang mengatakan, syukurlah, untunglah ada Judas. Itu adalah teologi yang salah, saudaraku, dalam kasih Yesus. Itu adalah pemahaman yang salah. Tanpa Judas pun, Yesus akan mengalami penderitaan, mengalami penyaliban itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Maka jangan pernah mengagungkan Judas. Bahkan mengatakan, itu semua karena Judas, sehingga rencana Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu ajaran si iblis yang menginginkanmu untuk memuliakan karya iblis tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Tindakan Judas tidak pernah dibenarkan di dalam karya Tuhan. Tindakan Judas tidak pernah dibenarkan di dalam kehidupan orang beriman. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, tentu saja hadirkanlah kerinduan itu. Makan Paskah, semeja dengan Tuhan. Rindulah selalu. Dan bergegaslah dan bersiap-siaplah untuk mewujudkan kerinduan itu. Sebab rasa rindu itu akan terpenuhi ketika kita bertemu, ketika kita bersekutu, ketika kita bersatu. Lalu apa yang kedua? Jangan jadikan perjamuan kudus itu hanya sebagai rutinitas, hanya sesuatu yang berlalu begitu saja. Hanya sesuatu yang bersifat seremoni. Tapi lakukanlah itu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ambil, bagikan, dan perbuatlah ini. Itu sesuatu yang sakral. Itu perintah Tuhan Yesus langsung. Sehingga darah dan tubuh Kristus benar-benar mengalir dan menyatu dalam hidupmu. Yang ketiga, sekitar Tuhan pun ternyata ada iblis. Di tengah-tengah orang benar pun ada iblis. Di tengah-tengah sebuah persekutuan yang baik pun bisa saja dihadiri dan ada iblis di sana dengan memakai orang-orang yang berjubahkan murid atau berpakaian berpenampilan menarik. Maka hati-hatilah, tetap waspada. Jangan sampai engkau tercabik dan justru membanggakan karya si iblis daripada karya Tuhan Yesus. Yang berikut, tema kita pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itu semua hanya karya Allah semata. Pengorbanan Yesus itu murni untuk keselamatan bagimu. Keselamatan universal untuk setiap kita yang Dia kasihi. Maka saudaraku, hiduplah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus itu. Mari hargai dengan tidak menyalibkannya untuk kesekian kalinya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu menjadi kuat setiap kami untuk menyatu dengan-Mu dan selalu hadir menjadi pribadi yang taat, setia, jujur di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah rasa rindu itu menjadi milik kami seutuhnya. Dalam kasih Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.